Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan berdiskusi mengenai teknologi pengolahan limbah, yaitu di teknologi aerasi dan transfer massa, di mana kita masih membahas mengenai teknik pengolahan limbah di perairan. Sebentar, saya izin slide share. Oke. Untuk aerasi dan transfer massa sendiri, ini adalah salah satu dasar oleh pengembang industri dalam merancang sebuah kebutuhan dasar peralatan yang diperlukan dalam pengolahan limbah cair, umumnya untuk limbah-limbah yang dia berupa cairan gitu ya, dan dia nanti ditampung dalam suatu bak atau kolam besar gitu. Nah, ketika teman-teman mendengar kata aerasi, gambarannya sebagai gambaran mungkin seperti yang sebelah kanan ini ya. Kan kalau kita ke toko akuarium itu, Pak, mau beli pelupuk-pelupuk. Nah, ini pelupuk-pelupuk ini aerasi. Aerasi, alatnya namanya aerator. Jadi biasanya kita nyebutnya pelupuk-pelupuk. Memang suaranya pelupuk-pelupuk kalau di akuarium. Tapi kalau sudah skala besar nggak pelupuk lagi. Apa pelupuk besar? Jadi lebih lebih ribut lagi kalau misal ini memang di skala yang lebih besar. Nah, ini contoh dalam skala lebih besar. Jadi ini kolam untuk pengolahan limbah cairnya. Ada besar ini ya. Ini di masing-masing titik ada penataan dari aerasinya ini sistematis ya. Jadi di sini memang dimaksudkan agar dia lebih merata untuk aerasinya. Jadi ini sebagai gambaran untuk teman-teman. Nah, aerasi sendiri itu digunakan sebagai sarana untuk melakukan penambahan oksigen pada proses pengolahan biologis. Di sini bisa limbah, bisa juga di budidaya perikanan. Sebenarnya kalau di budidaya perikanan pun, aerasi ini juga berperan dalam mengelola kualitas air, terutama mengelola limbah yang ada di air budidaya. Aerasi ini juga berperan untuk memecah padatan dari limbah dan untuk menghilangkan gas yang mudah mengalami penguapan, seperti hidrogen sulfida dan amonia. Nah, sebagai gambaran seperti ini. Ini ada air ya. Air ini bahasa Inggris. H2O air. Kalau yang air yang di sini ini adalah udara, ini bahasa Inggris. Jadi di dalam air itu disemprotkan udara. Sehingga nanti ketika keluar dia ada gelembung-gelembung udara yang akan dihasilkan. Nah, aerasi seperti ini, kalau misal di kolam atau di waduk atau di danau mungkin ya, yang dia kolamnya tanah seperti ini diberikan suatu saluran, pipa gitu yang dia dipompa sebuah udara. Jadi ini pipa udara gitu, dipompakan udara, udaranya berisi oksigen gitu, lalu dikeluarkan lewat aerator namanya, alatnya. Nah, di sini dia akan muncullah gelembung-gelembung udara ini di sini. Nah, gelembung-gelembung udara yang berisi oksigen tadi dia akan menyebarkan karena dia sifatnya ringan ya. Jadi dia akan menyebar ke seluruh badan air. Nah, di sini kalau di perikanan ini sangat bagus sekali untuk mendukung daya hidup dari si ikan. Selain nanti ini juga berperan dalam pengolahan limbah. Nah, ini contoh ya, untuk aerasi yang ada di perikanan, termasuk di limbah juga ada yang dia bak-bak penampungan limbahnya seperti ini. Jadi ada yang digantung seperti ini, ada yang ditenggelamkan seperti tadi ya. Jadi kalau misal kalian nggak makan limbah, saya tenggelamkan. Oh, enggak. Jadi ada yang memang digantung seperti ini. Jadi ini yang di atas ini adalah seperti selang gitu ya, tapi kecil gitu ya, selang kecil yang dia dialiri udara gitu, atau oksigen gitu ya. Dan ini dia akan gantung dan udaranya di sini ada batu pemberatnya yang dia ada pori-porinya seperti itu, dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang disalurkan melalui selang kecil tadi.
Nah, aerasi sendiri merupakan proses perpindahan massa dari gas melalui proses difusi akibat adanya gaya yang merubah keseimbangan. Jadi di sini nanti aerasi ini ketika kita fokus pada pengolahan limbah, ini nanti kita akan berbicara mengenai proses perpindahan limbah-limbah berupa gas gitu ya. Jadi pengotor-pengotor yang dia berupa gas seperti tadi hidrogen sulfida dan amonia. Dan perpindahannya itu akibat difusi, seperti itu. Kecepatan difusi gas terlarut dalam air limbah tergantung dari beberapa faktor, antara lain karakteristik gasnya dan cairannya, lalu suhu, lalu gradien konsentrasi, dan luas permukaan. Ini nanti di belakang juga ada pengulangan pembahasan ini. Jadi karakteristik karakteristik gas dan cairan, terutama apakah gas tersebut karena ini di dalam air ya, dia dia gasnya itu ada di dalam air, apakah dia itu mudah termasuk gas-gas yang ketika dia di permukaan mudah menguap atau tidak? Lalu suhu, ketika suhunya tinggi, relatif jauh lebih mudah menguap untuk zat-zat yang ada di dalam air tadi. Lalu gradien konsentrasi, ketika konsentrasi yang ada di udara dengan yang ada di air itu jomplang atau terlalu jauh gitu ya, jaraknya, terlalu jauh selisihnya, itu difusi akan lebih mudah terjadi. Lalu luas permukaan, semakin luas permukaan dari tempat penampungan limbahnya akan semakin memudahkan atau akan semakin besar kemungkinan dari gas-gas limbah tadi dia bisa menguap. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ini yang hitam ini adalah selang yang dia dialiri dengan udara. Nah, di sini pipa-pipa di sini diberi lubang kecil-kecil sehingga dia bisa menghasilkan gelembung-gelembung udara. Nah, gelembung udara ini dia dengan kecepatan tertentu, ini ada perhitungannya, jadi tidak sembarangan diberikan gitu. Dia bisa mengaduk ini, dia bisa mengaduk dengan arah seperti ini. Akibatnya apa? Awalnya bahan-bahan beracun ini ya, amonia, hidrogen sulfida yang awalnya ada di bawah sini, dia akan terangkat ke atas. Dia akan terangkat ke atas dan dia menuju permukaan dan ini gas-gas yang dia mudah untuk berpindah secara difusi. Jadi nanti hidrogen sulfidanya dia akan berpindah ke udara, amonia akan berpindah ke udara. Selain dia menambah O2 di sini. Jadi seperti itu. Karbon dioksida pun dia juga akan berdifusi ke udara ketika memang konsentrasi di udara dengan di sini dia terjadi selisih yang lumayan besar gitu. Nah, ini contoh gambaran yang lain, mohon maaf ini terlalu buram ya. Ini masa depan suram ini gambarnya ini. Nah, ini ada ion besi, ion mangan, nitrogen, fosfor, ini dia mengendap di sini limbah-limbahnya itu. Limbahnya akan mengendap di sini. Ketika dia tidak diaerasi, tidak diberi pelupuk-pelupuk tadi, tidak diberi gelembung-gelembung air tadi. Nah, ketika dia diberi aerasi, nah ini karena airnya diputar seperti itu, dia untuk gas-gas terlarut yang dia mudah menguap, dia akan berdifusi di permukaan sini. Akibatnya, dia yang tertinggal di bawah, dia tinggal sedikit. Dan menghasilkan air yang jauh lebih bersih. Nah, ini gambaran yang lain ketika air itu tidak diberi aerasi, dia dia diam seperti ini ini seperti di danau gitu ya. Ini dia akan kekurangan oksigen, lalu airnya cenderung berwarna hijau, dan biasanya ini tidak cocok untuk hidup ikan ya. Ini tidak cocok untuk budidaya ikan. Tapi ketika diaerasi, ini dia akan mengurangi akumulasi lumpur ya. Jadi kalau yang awalnya dia lumpurnya mengendap banyak, ini akan mengurangi akumulasinya. Lalu yang membuat hijau tadi kan tanaman-tanaman mikro ya, dan alga gitu, dia jadi lebih minim, lalu oksigennya banyak, airnya dia lebih jernih, dan dia bisa sesuai untuk budidaya ikan. Jadi untuk habitat ikan itu sesuai, karena kalau kita bicara ekosistem seperti itu, kita juga tidak boleh melupakan hewan-hewan atau tumbuhan yang hidup di dalamnya. Kalau di sini karena di perairan termasuk ikan. Nah, kita masuk ke transformasi karena judulnya tadi
aerasi dan transformasa. Nah, kedua hal ini sebenarnya saling berkaitan ketika kita berbicara di dalam ranah teknik atau teknologi pengolahan limbah. Transformasa merupakan suatu metode yang didasarkan pada kecenderungan suatu komponen dalam suatu campuran untuk berpindah dari daerah yang memiliki konsentrasi tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi rendah. Nah, ini kalau teman-teman mungkin tadi mendengar kata difusi, ini sangat erat kaitannya dengan transformasa ini. Jadi, bisa dikatakan transformasa ini dia difasilitasi oleh aerasi, seperti itu. Jadi untuk prinsip transformasa di gambar ini ya, di sebelah kiri, dia bulatan yang berwarna hitam lebih banyak daripada yang di sebelah kanan. Tapi di sebelah kanan ini bulatan yang berwarna abu-abu, dia lebih banyak dibandingkan yang di sebelah kiri. Nah, yang namanya difusi ini tadi perpindahan komponen dari suatu campuran dari daerah yang memiliki konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, ini yang abu-abu dia akan berpindah ke sana, yang hitam akan berpindah ke sana. Ini permukaan ya. Ini suatu permukaan seperti itu. Atau ini ada contoh lain, ini permukaannya mendatar, kalau ini vertikal ya. Kalau yang ini vertikal, ini mendatar ini. Jadi ini ada konsentrasi ion yang sangat tinggi, ion biru ini sangat tinggi, lalu yang di atas ini konsentrasinya rendah. Akibatnya dia bisa berdifusi keluar ke sana. Nah, ini contoh difusi untuk yang lebih mudah dibayangkan. Kita menghirup udara, ada oksigennya, oksigennya dia berdifusi ke dalam darah. Dan ketika kita menghembuskan nafas, itu ada karbon dioksida, di mana karbon dioksidanya ini dia kembali dikeluarkan ke udara seperti itu. Nah, ini juga lewat difusi ya. Jadi dari udara ke darah ini dia bisa masuk ke dalam darah, dia melalui difusi. Karena apa? Karena yang di luar dia oksigennya lebih, tinggi konsentrasinya dibandingkan yang di dalam. Kalau ini tadi di paru-paru ya, ini darahnya dari paru-paru, dari organ paru-paru. Nah, pada dasarnya aerasi prinsip kerjanya sama dengan transformasa. Nah, ini ya yang perlu diingat-ingat. Aerasi adalah istilah lain dari transfer gas. Karena massa yang dipindahkan nanti adalah gas terutama. Lebih dikhususkan pada transfer gas oksigen atau proses penambahan oksigen ke dalam air. Kalau aerasi memang terutama di perikanan memang dia akan fokusnya ke oksigen ya, untuk penambahan oksigen. Tetapi ketika kita ke pengolahan limbah, itu dia erat kaitannya dengan transfer gas tadi, transfer massa. Massanya berupa gas. Nah, di sini aerasi dan transfer gas ini ketika digabungkan adalah proses perpindahan gas dari fase gas ke fase cair atau sebaliknya. Jadi yang ada di atmosfer masuk ke dalam air atau yang dari dalam air dia keluar ke atmosfer seperti itu. Manfaatnya di industri banyak ini ya. Dia bisa mengurangi dan bahkan menghilangkan rasa bau dan warna dari perairan gitu. Misal dia banyak limbah amonia, kita aerasi, amoniaknya akan menguap dan dia akan bebas dari bau seperti itu contohnya. Lalu mengurangi bahkan menghilangkan ion besi dan mangan dalam perairan, menghilangkan bahan organik terlarut dan menghilangkan karbon dioksida terlarut. Nah, ini ada juga menghilangkan H2S tadi ya, hidrogen sulfida yang ada di dalam perairan. Jadi aerasi ini walaupun dia mungkin terkesan simpel, dia pelupuk-pelupuk gitu aja, tetapi dia manfaatnya luar biasa ketika kita berbicara dalam hal, pengolahan limbah gitu. Tapi kalau kalian mengaerasi es teh itu ya nggak akan bening, itu kan bukan itu beda lagi. Masa nanti sulapan menggunakan aerasi, es tehnya dikasih aerator gitu, terus jadi bening, itu sulapan apa itu nanti. Oke, faktor utama yang mempengaruhi kelarutan gas dalam air adalah yang pertama suhu air. Ini sama dengan yang tadi ya, tekanan parsial gas dalam fase gas, lalu konsentrasi padatan terlarut dalam fase air, lalu komposisi kimia gas ini sama dengan yang tadi, cuma di sini dia dibalik. Ini kelarutan gas dalam air. Dia akan mudah larut dalam air atau tidak ketika ada aerasi. Nah, untuk sistem aerasi sendiri, ini ada 4 yang akan kita diskusikan hari ini, yang akan kita coba sampaikan. Yang pertama sistem difusi, ini untuk
untuk aerasi secara umum ya. Jadi ada sumber air sudah dekat di sini. Air di sini adalah udara, ini bahasa Inggris. Sumber udara di sini dia dipompakan, kalau ini ke dasar seperti ini. Nah, di dasar sudah ada pipa-pipa yang dilubangi seperti ini. Dia akan menghasilkan gelembung-gelembung udara yang dia akan naik. Nah, dia dibiarkan naik seperti ini dan mengaduk badan air. Jadi udara dipompa melalui sebuah diffuser sehingga menghasilkan gelembung udara yang kecil-kecil. Diffuser tersebut umumnya terbuat dari keramik. Jadi ini ya, ini bisa dari keramik, dari bahan kain atau dari bahan plastik. Kalau yang di akuarium tuh kayak batu itu ya, jadi batu hitam-hitam itu, nah itu diffusernya. Lalu ada sistem aerasi mekanik. Di sini dia membutuhkan semacam kincir atau pedal gitu ya, semacam kincir atau pedal gitu. Nah, di sini contohnya ini ada dua contoh. Yang pertama ini dia kincirnya ada di bawah, kincirnya di bawah badan air ya, dia di dasar air gitu. Jadi di sini ada inlet atau tempat masuknya udara, dia dipompakan keluar sini. Nah, ini nanti dia akan muter ini. Ini kincir ya, jadi nanti dia akan muter ke sana, ini akan muter ke sini, diputar gitu. Jadi nanti si gelembung udara dia akan menyebar ke seluruh badan air, dia akan menyebar, semacam diaduk seperti itu. Ini juga berfungsi ketika memang dia ingin menghomogenkan atau ingin mengangkat bagian bawahnya ini ya, jadi untuk endapannya, jadi dia semakin tercampur gitu. Atau ini dia mengapung, jadi ini permukaan air, ini pelampungnya yang kotak ini pelampungnya ada 2 di sini. Nah, ini kincirnya di sini, kincirnya di sini. Seperti kipas angin, kalau dia arah anginnya ke sana ya, jadi dari sini nyedot gitu, ini dikeluarkan ke sana. Nah, ini ada 2 jenis seperti ini untuk yang sistem aerasi mekanik, aerasi turbin atau aerasi permukaan. Lalu sistem aerasi gravitasi, nah ini sesuai namanya, ini menggunakan gravitasi, prinsip gravitasi. Jadi ini air yang belum diolah, dia dialirkan pada suatu konstruksi bertingkat gitu ya, guys. Jadi dia ada bertingkat seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat ada biasanya di taman-taman seperti itu ya, dia dikucurkan ke bawah lalu dia ngalir lagi ke bawah. Ini dia sekaligus sebagai aerator di situ. Karena ketika air ini nyemplung atau dia masuk ke dalam wadah air, dia akan menimbulkan gelembung-gelembung udara yang baru. Ini juga bisa membantu penambahan udara di dalam airnya. Nah, akan lebih bagus lagi ketika seperti ini ya, di gambar yang sebelah kiri ini. Jadi, dia air yang belum diolah, dia dimasukkan ke dalam suatu tangki dulu. Nah, di dalam tangki ini dia diberi aliran udara, diberi aerasi dulu. Nah, di outletnya ini isinya adalah air yang dia sudah air yang belum diolah tadi, tetapi dia sudah diberikan perlakuan aerasi, baru keluar. Nah, di sini baru diberi unda-undaan. Ini akan lebih maksimal dalam, pengurangan limbahnya. Lalu ada yang menggunakan spray. Nah, ini sama, karena tadi aerasi penambahan air gitu ya, penambahan udara di dalam air, ini disemprot. Bisa seperti ini, disemprot, jadi ini airnya itu dari atas gitu, atau bisa seperti ini, dia dipompa naik ke atas, baru dia di-spray. Jadi, ini ada 2 macam sistem aerasi ya. Sistem aerasi spray, ada dia memang dari atas atau dia dari bawah seperti ini, dia disemprot. Sorry teman-teman kalau nyemprot tetangganya, oh enggak, kalau teman-teman menyirami tanaman itu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silahkan jika ada yang ingin didiskusikan bisa langsung menghubungi saya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.